berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan di mana saja Anda berada. Kami dari Komisi Kateketi Keuskupan Banjarmasin pada kesempatan ini ingin membagikan pengalaman iman akan Yesus yang menjadi pusat segala hati dan tujuan kita. Kesempatan yang baik ini kami mengambil tema yang sangat bagus, yakni hati Yesus yang tergerak dan bergerak. Untuk mendalami tema ini, kita akan melalui beberapa hal penting. Yang pertama, kita harus memahami tentang kontemplasi salib. Dan yang kedua, manajemen salib. Dan yang ketiga adalah kecakapan hati. Sekarang kita langsung masuk kepada bagian pertama, yakni kontemplasi salib. Kontemplasi salib sesungguhnya adalah suatu sarana untuk kita semakin mendekatkan diri kita dengan Yesus sendiri. Ketika kita mendekatkan diri dengan Yesus, maka kita akan mengenal secara lebih mendalam siapa Yesus bagi kita. Dan kita juga akan merasakan bagaimana perasaan, pikiran, dan juga segala eksistensi diri Yesus itu kita akan mengalaminya dalam perjalanan hidup kita. Kita akan melihat bahwa semua peristiwa yang dialami oleh Yesus ketika ia berada di dunia, dan itu dilukiskan dengan jelas dalam seluruh kitab suci, baik kitab suci Perjanjian Lama maupun kitab suci Perjanjian Baru. Kehadirannya di dunia merupakan pemenuhan janji Allah. Dia adalah wahyu Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semua peristiwa hidup Yesus itu sesungguhnya terpusat dan mengalir dari cinta ilahi, dari cinta Bapa. Ia yang diutus Bapa ke dalam dunia masuk dalam derita. Dan dalam penderitaan itu ia menerima dengan penuh ketaatan, penuh kesetiaan pada kehendak Bapanya. Dan pada akhirnya ia mengalami kematian di puncak Kalvari dengan cara yang ekstrim, yaitu digantung di atas kayu salib. Kematiannya itu merupakan sikap yang ia berikan kepada dunia, yaitu compassion, berbela rasa kepada umat manusia. Semua realitas itu yang kita namakan sebagai mistik salib. Mengapa dikatakan mistik salib? Karena melalui salib mau menunjukkan karya seni Allah. Melalui salib sebagai jalan persahabatan antara Allah dan manusia. Melalui salib kita diajak untuk juga memangku salib kita, menelusuri dunia ini dengan jiwa persahabatan. Dan juga melalui salib, sesungguhnya Allah sungguh-sungguh mencintai kita. Aku ada demi kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, betapa berartinya kita mengkontemplasikan perjalanan hidup Yesus dari rumah pengadilan Pilatus sampai ke bukit Kalvari. Untuk lebih mempertegas lagi, maka kita perlu melihat bagaimana salib menjadi karakter bagi kita orang beriman.
maka kita harus meminit salib itu. Kontemplasi salib membawa kita untuk semakin menjadi karakter hidup kita. Ada 4 karakter yang harus dimiliki oleh kita umat Kristiani. Yang pertama, kita harus memiliki dimensi ketelitian. Teliti berarti ada kesadaran diri kita di hadapan Allah yang adalah kudus. Dengan teliti kita dapat melihat diri kita secara teliti, dapat mengenal diri kita. Kita berada di hadapan Allah, kita berhadapan dengan sesama manusia kita, dan juga kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Itulah yang hendak kita lakukan. Kemudian dengan teliti kita secara utuh dapat melihat kelemahan, kekuatan yang ada dalam diri kita. Itu yang dikatakan dengan introspeksi diri. Ketelitian juga membawa kita untuk menjadikan hidup kita diwarnai oleh gerak cinta dan dalam suasana sakral, suasana kudus. Dan yang kedua adalah dimensi ketekunan. Tekun berarti gerak hidup batin maupun lahiriah yang ditandai oleh sebuah perkembangan dan perubahan, atau terjadi sebuah transformasi, baik yang diduga maupun yang tak terduga. Ketekunan itu membawa nilai kesetiaan pada nilai yang hakiki. Dan kesetiaan itu membawa kita kepada kreativitas. Kita akan menemukan gagasan-gagasan baru dalam hidup kita. Ada pendekatan-pendekatan baru dalam menyelesaikan setiap persoalan ataupun problem hidup. Dan juga cara baru dalam mengarungi kehidupan kita akan kita peroleh. Setia pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai hakiki ini, itu kita diminta agar tumbuh dalam kemerdekaan. Tumbuh dalam kemerdekaan artinya memberikan ruang untuk kreatif dalam mewujudkannya. Jawaban terhadap keadaan baru dengan penuh kepercayaan dan keyakinan diri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dimensi tekun, setia, dan berjuang dilandasi oleh kecerdasan intelektual pikiran kita, yang yakni bahwa hidup senyatanya merupakan perjuangan menuju ke pengukuhan Allah Bapa, yaitu derita, sakit, kematian, dan Bapa yang akan memuliakan Yesus. Pemulihan Yesus bukan tanpa pengorbanan. Pemulihan Yesus itu terjadi di atas kayu salib. Dimensi yang ketiga adalah tertib. Tertib sesungguhnya itu dibawa atau diajarkan oleh Yesus. Yesus tertib dalam roh. Ia menggenapi hukum cinta kasih Allah. Ia selalu mengandalkan Allah, bukan mengandalkan duniawi. Tertib dalam roh diharapkan dalam pilihan-pilihan tetap berada pada jalur cinta yang merdeka, bebas dari gerak rasa tak teratur, dan karena itu ada rasa damai dalam Allah. Rasa damai akan menciptakan pertama, yakni keheningan. Keheningan dalam kehidupan yang cepat berubah. Keheningan dalam setiap persoalan problema yang kita hadapi. Keheningan dalam menanggung segala derita. Dan setelah kita memiliki keheningan batin, maka di situ kita akan menemukan juga kejernihan hati, kejernihan pikiran, dan pada akhirnya kita dapat mengambil sikap yang benar untuk melakukan sesuatu yang baik
dan yang bijaksana. Yang berikut adalah dimensi kerendahan hati. Menyadari bahwa segala yang ada, baik dalam diri maupun di dunia, itu bersumber dari yang sakral, dari Allah. Untuk sampai kesadaran itu kita diajak untuk menyatukan dan penuh penyerahan diri dalam kesetiaan. Rendah hati dengan demikian ditandai oleh gerak hidup untuk semakin besar kemuliaan Allah. Artinya kehadiran kita dengan semangat kerendahan hati, kita semakin mewartakan keagungan dan kemuliaan Allah yang dalam bahasa Latin ad maiorem Dei gloriam. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk mengalahkan segala ketakutan, sehingga kita bebas dan leluasa bertindak melawan arus yang ada di depan perjalanan hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hal yang ketiga adalah kita harus memiliki kecakapan hati. Kesadaran yang membawa suasana merdeka dalam hati akan menumbuhkan berbagai kecakapan untuk membuka terhadap kebenaran yang memberi kita makna. Dengan kecakapan, bagaimana kita dapat menyebarkan dan membagikan daya kuasa kerajaan Allah sehingga menjadi kenyataan kerajaan surga di dunia ini. Inilah yang hendak menjadi kekuatan bagi kita semua dalam memaknai perjalanan hidup kita dari masa prapaskah, kemudian kita memasuki minggu sengsara Tuhan, dan pada akhirnya kita akan mengalami sukacita kebangkitan Kristus yang kita rayakan dalam pesta Paskah. Itulah makna salib yang senantiasa menjadi kekuatan kita umat beriman, menjadi jalan masuk untuk berjumpa dengan Allah sendiri, dan kita diharapkan untuk semakin mencintai Dia dan mencintai sesama kita seperti Tuhan telah mencintai kita tanpa batas. Semoga Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin.